Presiden Jokowi telah mengumumkan 6 menteri baru di kabinetnya setelah berminggu-minggu wacana reshuffle beredar dan beberapa nama yang diumumkan sudah mulai ditebak oleh publik. Beberapa mungkin Anda sudah mendengar sebelumnya dan mungkin akhirnya benar setelah kita mendengar apa yang diumumkan oleh Presiden Jokowi kemarin. Lalu apa kira-kira alasan pilihan Presiden Jokowi ini? Kami akan membahasnya. Ada analis politik dari Indobarometer, Mas M. Kodari, dan juga analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Mas Adi Praitno. Selamat pagi, Mas Kodari, Mas Adi. Selamat pagi, Tim. Karena saya rasanya sulit mengundang Pak Jokowi untuk menanyakan alasan pemilihannya, maka analis-analis handal yang kita undang pada pagi hari ini untuk melihat apa sebenarnya latar belakang pilihan Jokowi dan bagaimana pengaruhnya tentu saja. Saya mau ke Mas Kodari terlebih dahulu. Anda sendiri secara umum melihat pilihan dari Pak Jokowi untuk menggantikan posisi menteri. Tidak hanya pilihan namanya, tapi posisi kementeriannya juga. Ada apa di balik ini? Mengingat mungkin secara awam kita akan berpikir hanya untuk mengisi kekosongan di KKP dan kekosongan di Kementerian Sosial, tapi ternyata lebih luas dari itu, Mas Kodari. Ya, sebetulnya ada 3 alasan ya mengapa reshuffle-nya lebih dari 2 pos ya. Pertama kan ini sudah setahun lewat. Kita tahu bahwa Pak Jokowi punya tradisi melakukan evaluasi, bahkan di periode pertama itu belum sampai setahun sudah dari reshuffle ya. Ya. Nah, ini tertunda saya kira karena faktor COVID. Jadi Pak Jokowi ya melakukan penyesuaian, memberi waktu gitu untuk katakanlah membuat raport para menteri. Yang kedua, kebetulan ini adalah akhir tahun ya. Ini momentum yang enak bagi menteri baru untuk masuk karena mereka ada di awal tahun anggaran. Kalau udah di tengah-tengah tahun anggaran itu pasti agak kagok lah untuk masuk sebagai menteri baru. Nah, yang ketiga tentu saja memang ada pemicunya 2 menteri kena kartu merah oleh KPK. Jadi saya kira sedikit banyak memang kartu merah ini membuka pintu bagi Pak Jokowi untuk melakukan reshuffle yang lebih besar. Nah, tapi menjawab pertanyaan itu saya mungkin agak loncat dengan mengatakan bahwa setidaknya menurut saya pribadi bahwa this is the best reshuffle ever ya untuk Pak Jokowi ya. Sepanjang beliau jadi presiden 2 periode ini gitu ya. Ini the best reshuffle. Karena apa? Karena saya pribadi bisa melihat dengan mudah dan publik juga saya kira bisa melihat dengan mudah. Ada 3 klaster ya. Saya nggak pakai istilah kelompok ini karena sekarang lagi tren istilah klaster. 3 klaster menteri baru Pak Jokowi. Ya. Jadi 6 orang itu saya bagi dua menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah tokoh populer, ya bahkan sangat populer. Seperti misalnya Sandiaga Uno. Ya. Saya baru mau menebak Sandi dan Tri Risma begitu ya. Iya, Pak Jokowi sendiri mau memperkenalkan juga ibaratnya batal memperkenalkan. Yang berikut ini saya ingin perkenalkan tapi sudah terkenal kan gitu kan. Kita tahu bahwa Sandi Uno populer sekali karena pernah jadi wakil gubernur DKI, jadi calon wakil presiden buat Prabowo. Ya, dan memang ada 3 karakteristik Sandiaga Uno yang melekat di publik ya kalau melihat survei-survei tahun 2019. Ya. Pertama itu pengusaha, 2 itu muda, 3 itu ganteng gitu ya. Kalau gantengnya ini sama lah dengan Mas Timothy ya. Wah, sama Mas Kodari juga lah. Iya, kaya. Kalau saya ini aja yang sama nomor 4 ya. Nomor 4-nya. Nah, nomor 4 ini penting agar apa? Jangan terulang kejadian yang sama gitu ya. Sandi Uno nggak perlu korupsi untuk membeli barang-barang yang dibeli oleh sang mantan itulah kira-kira. Kemudian Risma semua tahu kinerjanya bagus, mampu mentransformasi Surabaya dan seorang pekerja keras luar biasa. Karena saya mendengar dari mantan Kapolres Surabaya yang sekarang menjadi Kapolda NTB, Bang Iqbal, wah itu Bu Risma itu pagi-pagi kalau mau ketemu pagi-pagi sama Bu Risma itu paling enak tuh pagi. Itu keluarnya bersamaan dengan tukang sapu jalan. Masih subuh begitu ya? Iya, masih subuh gitu. Jadi seorang pekerja keras dan memang Mensos ini kan harus kerja keras karena tugasnya banyak. Jadi yang pertama tokoh populer dan ini penting untuk mengkompensasi popularitas kabinet yang kemarin anjlok ya, lubang hitam yang ditinggalkan oleh 2 menteri yang kena kartu merah KPK. Itu pertama. Yang kedua, keberpihakan yang jelas ya. Ini saya sebut 2 orang, pertama Pak Lutfi, yang kedua Yakut ya. Kenapa Menteri Perdagangan itu diganti? Karena dianggap kurang berpihak kepada kepentingan nasional kebijakan-kebijakannya. Dan Pak Lutfi ini adalah mantan Ketua Umum HIPMI
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang notabene di dalamnya itu kebanyakan pengusaha, pribumi, muda, ya, dan pernah jadi Menteri Perdagangan. Ya. Ini diharapkan terjadi pergeseran paradigma kebijakan dari Pak Lutfi dibandingkan dengan menteri sebelumnya. Yang kedua adalah Yakut Khalil Qomas. Ya. Ya. Sebetulnya kalau bicara kejutan nama yang paling mengejutkan adalah Yakut gitu ya, karena Mengapa? sebelumnya Yahya. Ya. Sebelumnya ya. Yahya yang beredarkan begitu. Iya, ya. Ya, mengejutkan ya, walaupun tidak terlalu mengejutkan, karena bagi yang tidak tahu sebetulnya kan Yakut ini adiknya Yahya gitu ya, betul asli dari NU, kemudian anaknya Kiai Haji Khalil Bisri, pendiri pesantren Raudatul Thalibin terkenal, keponakannya Mustafa Bisri, begitu ya. Jadi ini 11-12. Ini Yakut ini adalah Yahya Stakuf plus ya, plus pasukan tempur. Loreng-loreng ya, Banser kira-kira begitu. Nah ini keberpihakannya kepada pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika itu sangat dibutuhkan pada saat ini. Yang terakhir, yang ketiga adalah profesional manajerial. Ya, itu ada pada diri Budi Gunadi Sadikin. Beliau bukan Menteri Kesehatan, bukan dokter, bukan dokter medis, tapi sesungguhnya dokter juga. Dokter. Ya, itu dokter manajemen, dokter manajemen, dokter keuangan, karena pengalaman panjang di perbankan, dan saya kira sebetulnya Pak Budi Gunawan ini jawaban terhadap marah-marahnya Pak Jokowi bulan Juni yang lalu soal serapan anggaran, ya, serapan anggaran di Departemen Kesehatan. Jadi keahlian itulah yang sedang dibutuhkan di Kementerian Kesehatan. Betul. Ya, kemudian soal perencanaan vaksinasi, karena sekarang ini PR-nya adalah soal vaksinasi, solusi keluar dari lorong gelap pandemi, kemudian dalam jangka panjang membenahi asuransi kesehatan garis miring BPJS yang selalu defisit dan selalu menjadi bahan pertengkaran antara pemerintah dengan DPR setiap tahunnya karena defisit. Lalu yang terakhir untuk Pak Wahyu Trenggono, ya, this is the man in waiting ya, sebetulnya harus sudah jadi menteri dari sekian tahun yang lalu ya. Dan menurut saya pada hari ini ya, dia diharapkan kewirausahaannya di KKP ya, agar bisa tumbuh dan berkembang para nelayan kita, dunia perikanan kita. Dan buat saya juga sisi menariknya adalah beliau ini menjadi titik temu antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, karena Pak Sakti Trenggono ya, WST ini, Wahyu Sakti Trenggono ini merupakan bendahara dalam kampanyenya 01 2019, tapi begitu jadi wamennya Pak Prabowo itu juga dieman alias disayang oleh Pak Prabowo. Off the record jangan bilang-bilang ya, mudah-mudahan jangan kasih tahu siapa-siapa gitu, bahwa Pak Wahyu ini sebetulnya ditahan-tahan oleh Prabowo, jangan sampai pindah ke tempat yang lain. Tapi nggak tahu saya ngomong apa Pak Jokowi sehingga kemudian dikasih. Jangan bilang siapa-siapa ya. Oke, gitu. Jadi itu untuk memberi posisi baru pada Pak Trenggono ternyata butuh kerelaan dari Pak Prabowo begitu ya. Tapi hasil bujukannya Pak Jokowi. Oke, saya mau ke Mas Adi. Kalau analisa Anda sendiri bagaimana Mas Adi? Karena tampaknya memang seperti dikatakan Mas Kodari tadi, saya juga berpikiran yang sama. Ada upaya juga untuk menyelamatkan wajah kabinet dengan menarik nama-nama yang saya bisa bilang populer di tengah masyarakat, tapi saya juga bisa bilang elektabilitasnya tinggi kalau menurut survei gitu. Ya, yang pertama itu soal portofolio kementerian yang diresapel. Melihat kecenderungan publik selama 3 bulan, 4 bulan belakangan, ada sekitar 4 kementerian yang paling banyak disorot. Pertama itu Menkes, yang kedua tim ekonomi secara keseluruhan, banyak menteri di situ. Kemudian yang ketiga terkait dengan pendidikan, karena dianggap tidak memiliki satu silabus yang terintegrasi yang bisa beradaptasi dengan sekolah online, kuliah online gitu. Apalagi di berbagai daerah banyak mahasiswa yang kesulitan, harus ke sawah, harus ke kebun cari sinyal gitu ya. Yang keempat tentang ketenagakerjaan yang dimulai dari pelarungan nelayan kita di kapal asing gitu. Kemudian ditambah dengan PHK yang meningkat, kemudian kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Cuma realitas publik seringkali tidak sesuai sepenuhnya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Yang diresapel cuma Kemenkes dan sedikit tim ekonomi. Anggaplah misalnya Kementerian Perdagangan bagian dari stimulus untuk perbaikan ekonomi. Jadi kalau mau dibaca secara langsung, ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan publik yang selama ini merasa terdampak langsung efek corona. Misalnya soal ekonomi babak belur gitu ya, tentang kesehatan dan lain-lain. Yang kedua soal orang yang kemudian menjadi menteri. Saya setuju dalam banyak hal dengan Bang Kodari. Kenapa ada Risma dan Sandi? Saya kira ini bukan hanya soal mereka populer ya.
Tapi dua orang ini dianggap sebagai kader terbaik dua partai ini yang diharapkan mampu menutup noda hitam yang ditinggalkan oleh Juliari dan Edi Prabowo. Baik untuk partai ataupun sebenarnya untuk menutupi citra Pak Presiden yang sedikit ternoda karena persoalan korupsi yang dilakukan oleh dua partai ini. Tentu yang seperti misalnya Pak Budi Gunawan, terus kemudian Pak Lutfi dan lain-lain, saya kira tidak ada perdebatan soal itu. Yang menariknya lagi adalah soal Pak Yakut gitu ya, jadi Menteri Agama. Ini mengembalikan Kementerian Agama back to hitoh, kembali ke asal muasalnya. Biasanya kan portofolio kementerian ini siapapun yang jadi presiden, Kementerian Agama itu biasanya selalu ditempati oleh kader-kader terbaik NU. Dalam konteks sekarang saya kira selain kembali ke hitoh soal Kementerian Agama, Pak Yakut ini kan dianggap sebagai orang yang berani pasang badan 24 jam untuk melawan kelompok-kelompok radikal. Jadi kalau mau diserahanakan, Menteri Agama saat ini berani mengeksekusi, berani menggebuk kelompok-kelompok radikal yang kemudian membuat gaduh anti NKRI dan anti pluralisme itu. Jadi kalau ada kelompok agama manapun yang coba-coba untuk merongrong negara, maka di situ ada Menteri Agama. Bukan hanya menarasikan tentang pentingnya wawasan kebangsaan yang inklusif, tapi juga harus siap-siap berhadapan secara badan gitu ya. Nah, ini hal-hal yang menurut saya penting. Yang terakhir tentu secara politik, Mas. Jadi kalau kita melihat dari sore kemarin sampai sekarang, ini bukan soal kapasitas kompetensi menteri yang memang relatif ada ekspektasi untuk maju di 4 tahun yang akan datang, membantu presiden gitu ya dalam performa kinerjanya. Yang menarik secara politik ini dianggap sebagai satu islah yang sesungguhnya antara cebong dan kampret dalam satu kolam koalisi. Ini mungkin the one and only di Indonesia, satu-satunya negara di mana capres dan cawapresnya itu menjadi bagian satu persekutuan dalam kementerian dan pemerintah. Jadi orang kemudian beranggapan kalau untuk jadi menteri saat ini nggak usah susah-susah, cukup menjadi calon presiden dan cawapres. Ini sudah lengkap sudah dunia persilatan. Jadi ke depan saya kira sudah tidak ada lagi cerita-cerita yang dalam tanda kutip dikambing hitamkan kenapa bangsa dan negara ini tidak maju. Toh semua pemain-pemain terbaik sudah diangkut dari koalisi, dari oposisi menyatu dalam satu kesatuan. Makanya kemudian saya dalam banyak hal selalu mengatakan ini kabinet yang happy ending, Gerindra happy, kemudian PDIP happy, PKB juga happy. Yang tidak happy sepertinya ada sebagian aktivis Nasdem yang kemudian agak sedikit nggak nyaman. Itu yang bikin brutal pemilu-pemilu kok diangkut juga dan seterusnya. Dan itu gimmick politiknya sebenarnya Mas Timothy. Akhirnya saya berkesimpulan dua hal. Kabinet reshuffle kali ini menyasar dua hal. Pertama soal recovery di bidang ekonomi. Dengan bekal undang-undang cipta kerja yang sudah ada, kalau melihat postur menteri yang ada sekarang kan passionnya memang ekonomi. Seperti Pak Budi, kemudian Lutfi, termasuk Sandi. Ini kan sebagai upaya untuk menstimulus recovery ekonomi untuk masa yang akan datang. Yang kedua yang dianggap penting oleh pemerintah saat ini adalah darurat radikalisme. Disitulah kemudian bos ansor aktivis NU dipasang untuk melawan gerakan-gerakan yang radikal itu. Nah kalau yang saya tangkap tadi Mas Adi, berarti menurut Anda Pak Jokowi seharusnya mereshuffle lebih banyak lagi posisi kementerian, betul begitu Mas Adi? Betul, mestinya misalnya soal di pendidikan ya, ini kan dianggap tidak punya satu manuver yang adaptif terhadap kurikulum yang bisa khusus kemudian pandemi, sekolah online. Semua masyarakat kebingungan. Di daerah-daerah itu ada yang ngumpet-ngumpet sekolahnya. Bahkan di daerah Jabotabek gitu ya. Ada yang Senin masuk tatap muka, ngumpet-ngumpet, Rabu juga gitu, tapi lebihnya online. Artinya apa? Masyarakat yang sekolah dan kuliah ini agak kebingungan bagaimana kemudian mendesain satu format sekolah dan kuliah yang kemudian bisa sesuai dengan kebutuhan saat ini. Termasuk misalnya angka pengangguran, kemudian PHK, ini juga tidak ada solusi itu terhadap ketenaga kerjaan kita. Bahkan dulu waktu ada pelarungan, ada kemudian nelayan kita yang di GKPAN asing itu, yang banyak bicara malah Menteri Luar Negeri, bukan Menteri Ketenagakerjaan gitu ya. Ini hal-hal menurut saya cukup sensitif dan penting, karena langsung head to head dengan masyarakat saat ini. Kalau Kementerian Agama mungkin iya, tapi kan rasanya tidak terlampau menyangkut langsung sektor real yang dibutuhkan masyarakat. Dua ranah inilah yang menjadi sorotan Anda yang seharusnya juga dilakukan perbaikan. Kalau Mas Kodari ada setuju bahwa sebenarnya Pak Jokowi bisa saja berbuat, maksud saya sekaligus mengubah lebih banyak lagi?
Pertama kalau dari sejarahnya kan Pak Jokowi melakukan reshuffle itu tidak harus satu kali ya. Bahkan seingat saya dalam periode pertamanya itu sampai 3 kali. Dan saya melihat bukan mustahil memang tahun depan masih akan ada reshuffle lagi. Sama aja dengan kalau di kampus tuh, dulu saya kuliah itu tahun pertama dilihat IP-nya berapa. Kalau di bawah 2 di O. Habis itu kemudian tahun kedua dilihat lagi IPK-nya, kalau di bawah 2 di O begitu. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah proses ya. Jadi ada indeks prestasi kumulatif mahasiswa, tapi ada juga indeks prestasi kumulatif menteri, kira-kira begitu. Nah, mungkin beberapa menteri yang tadi disorot oleh Bang Adi Praitno ya, dan saya kira ini sangat sah ya, karena beliau ini kan di dunia pendidikan ya, dosen, lalu kemudian juga masih sering pulang kampung. Jadi ya saya kira sebagian cerita tadi juga yang disaksikan secara langsung gitu ya. Dan saya percaya tentang hal itu. Tapi begini, kalau bicara mengenai masalah adaptasi terhadap dunia pendidikan segala macam, hemat saya bolanya bukan cuma ada di tangan Menteri Pendidikan ya, tapi juga di kementerian yang lain yaitu Kominfo segala macam. Karena fungsinya Menteri Pendidikan itu kan tidak bisa kemudian menghadirkan tower-tower digital di seluruh Indonesia begitu. Nah, di sisi yang lain kalau melihat hasil survei Indobarometer tentang menteri yang kinerjanya baik, sebetulnya memang ada pembelahan juga antara para praktisi pendidikan dengan masyarakat ya. Karena kalau kita lihat hasil survei Indobarometer pada bulan Januari, artinya sebelum pandemi, dan pada bulan November artinya setelah pandemi, secara konsisten Nadiem Makarim itu ada di 5 besar, bahkan peringkatnya justru naik setelah bulan November itu sebagai menteri yang disebut oleh publik sebagai menteri yang kinerjanya bagus begitu loh. Jadi ya saya akui bahwa ada pro kontra di dunia pendidikan, akan tetapi mungkin pro kontra itulah yang kemudian saya sebut sebagai indeks prestasi kumulatif tadi. Ada faktor teknis, ada faktor opini publik, dan semuanya diramu sedemikian rupa untuk menjadi sebuah keputusan. Ya, di satu sisi mungkin Pak Jokowi masih memberikan kesempatan, di sisi yang lain mungkin Pak Jokowi juga melihat ya, survei Indobarometer ini Nadiem Makarim masih populer kan begitu. Apalagi saya tambahkan lagi nih, Ketua Komisi 3 ya, itu terang-terangan ya PKB ya, bahkan Caimin terang-terangan mengatakan bahwa Nadiem Makarim jangan diganti, harus diberikan kesempatan. Jadi Nadiem Makarim ini backup politiknya terus terang juga dari PKB juga kalau menurut saya. Dan ya PKB ini penting ya, karena PKB ini tahun 2019 bisa menyebabkan wapres yang tertukar dari Mahfud menjadi Maruf Amin gitu. Dan pada tahun 2020 ini bisa menyebabkan menteri yang tertukar dari Yahya menjadi Yakut Khalil Qaumat. Demikian. Kita nanti akan kembali lagi dalam pembahasan apa yang akan membuat, apa yang akan bisa memperbaiki IPK menteri kalau istilah Mas Kodari tadi, yang menjadi fokus dari kementerian-kementerian tersebut. Dan satu hal lagi adalah kita pernah beberapa kali membahas juga nih bersama Mas Kodari dan juga Mas Hadi juga, bagaimana Pak Jokowi ini akan mulai sedikit demi sedikit mungkin ditinggalkan oleh mereka-mereka yang akan fokus kepada 2024. Nah, di dalam kabinet Pak Jokowi sekarang ini ada beberapa nama yang masuk dalam top 10 nama-nama teratas dalam survei menjelang 2024. Ada tentu saja ada Prabowo Subianto, ada Sandiaga Uno sekarang, dan sekarang ada Tri Risma hari ini juga. Apa efeknya nanti? Kita akan bahas usai jeda berikut ini.